Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Halo, perkenalkan nama saya Najmus Sakib. Saya berasal dari Ngerobokan. Saya alumni dari UIN Wali Songo Semarang. Salam kenal semuanya. Yang kedua adalah saya Safrida Dwi Damayanti, berasal dari Kendal. Saya alumni dari Universitas Tanjung Pura. Salam kenal ya. Dilanjutkan yang ketiga adalah Kenalkan, nama saya Kosia Susana. Saya berasal dari Demak. Saya alumni dari Universitas Negeri Semarang. Salam kenal semuanya. Yang keempat adalah Perkenalkan, nama saya Ekana Febrizawati. Saya berasal dari Kendal. Saya alumni dari Universitas PGRI Semarang. Salam kenal semuanya. Dan yang terakhir adalah Perkenalkan, nama saya Nurifatur Rohmah. Saya berasal dari Semarang. Saya alumni dari Universitas PGRI Semarang. Salam kenal semuanya. kami adalah mahasiswi PPG Prajabatan 2022, Prodi Pendidikan Matematika UPGRIS. Kita dari kelompok 2 akan bahas mengenai pertanyaan jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. Ini adalah dikatakan telah memahami suatu masalah. Menawarkan terjemahan yang tepat, memeriksa dimensi histori atau pribadi yang berkaitan ide dan peristiwa, mengkonstruksikan objek sesuai pemahaman pribadi, atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Contohnya? Untuk yang di kelompok 1 tadi tentang memahami itu tadi dari kesimpulan bahwa anak itu bisa memahami kalau bisa mencontohkan yang contoh dengan yang bukan contoh. Nah, untuk yang dimenafsirkan ini menurut kelompok kami ketika siswa diberikan suatu masalah, kami mengambil dari materi aritmatik, tulisan aritmatika. Itu misalkan ada suatu masalah dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan berdiri 14 buah, kemudian baris yang kedua 17 buah, baris yang ketiga 22 dan seterusnya. Itu akan selalu bertambah 3, kemudian banyaknya kursi pada baris ke-20. Nah, siswa dikatakan dapat menafsirkan itu tadi dijelaskan juga ada diubah ke dalam bentuk model. Nah, model di sini karena kita matematika jadi diubah ke model matematika. Siswa dikatakan dapat menafsirkan jika bisa mengubah soal tersebut di dalam model matematika. Misalkan suku pertamanya atau A-nya itu 14, kemudian bedanya itu 3 dan suku yang ditanyakan itu 20. Nah, untuk rumusnya itu menggunakan aritmatika, barisan aritmatika. Nah, ini berarti siswa tersebut dapat menafsirkan dengan penuh makna melalui model matematika yang diberikan. Akan tetapi jika siswa tidak bisa menentukan nilai suku pertamanya, kemudian bedanya itu apa, sukunya yang ditanyakan itu apa, berarti siswa tersebut tidak dapat menafsirkannya. Gitu. Kemudian contoh selanjutnya itu silakan kalau ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan. Kasus itu kalau mau ini. Silakan. Saya bertanya, kalau begitu berarti kan terkait dengan contoh dalam kehidupan kenyataannya. Apakah aspek dari kemungkinan dan apakah aspek dari kenyataannya itu relevan dengan contoh soal? Misalkan kayak gini, tadi kan menerapkan ada sebuah contoh coba ya itu kan sampai kamu nih udah ya misalkan itu kan dalam sebuah gedung baris pertama ada 14 kursi. Nah, apakah nanti aspek kemungkinan misalkan kursi pada baris ke-20, apakah gedung itu benar-benar nanti ada 20 baris kursi? Apakah nanti baris ke-20 misalkan itu jawabannya berapa? 70 berapa? Misalkan 71 ya. Nah, apakah mungkin ada suatu gedung di mana baris ke-20 itu terdapat 71 kursi. Jadi 71 kursi itu benar-benar terserentak gitu. Ya, apakah mungkin dalam kehidupan kenyataan kayak gitu? Apakah meninjau dari aspek apa namanya realistik apa enggak gitu? Ditinjau juga enggak itunya
aspek realistiknya. Soalnya pas saya skripsi itu juga didetailkan, ini nggak mungkin ini contoh kayak gini. Karena secara realistis itu bisa dihitung. Jadi aspek realistik. Tahu bedanya kontekstual sama realistik ya? Konteks Beda, tahu ya? Beda kan? Pokoknya beda. Beda. Tahu bedanya kontekstual sama realistik ya? Gimana? Silakan. Oke, saya akan mencoba menjawabnya. Untuk yang dari kelompok kami, pemahamannya itu yang bagian menafsirkannya. Kan siswa dikatakan bisa menafsirnya itu bagaimana. Untuk kalau soalnya ini realistis atau enggak, itu kalau dalam sebuah gedung bisa jadi ya. Mungkin kalau misalkan kayak gitu mungkin jumlah kursinya yang dikurangin baris pertama jangan 14 buah tapi jadi ya berapa buah, 8 buah atau berapa buah, itu kan masih mending kayak di balai itu kan bisa gitu. Terus jangan ke baris ke-20 itu terlalu banyak, nanti baris ke-20 71 kursi ya jadi nanti ibaratkan kayak mengerucut gitu kan ruangannya. Tapi tidak apa-apa, itu kontekstual. Tapi perlu diberikan ilustrasi gambar gedung teater. Ya itu boleh. Modelnya kan gini kan di bawah, ya gitu. Diberilah ilustrasi gedung teater atau gedung apa kan gitu kan yang di luar negeri. Tapi yang dilihat hanya satu. Biasanya kan ada beberapa baris ya, dia berapa posisi tempat duduk, lain salah satu tribun arah ini dan seterusnya. Jadi redaksi pada konteks yang diberikan perlu untuk dimodifikasi sedikit. Jadi memang betul ketika seseorang dapat menafsirkan, maka pertama paling tidak kalau dari indikator itu kan memahami cerita-cerita yang bermakna. Nah, bermakna ini memang harus betul-betul realistik. Dari konteks itu betul-betul realistik. Nah, kalau beda kontekstual, cerita ini kontekstual, tapi belum tentu realistik. Jadi kalau orang bicara terkait dengan kontekstual dan realistik, ya kontekstual dan realistik. Kemudian yang kedua menawarkan terjemahan yang tepat, yaitu bagaimana seorang siswa betul tadi bisa membuatkan, misalnya memodelkan ya ilustrasi itu dalam bentuk model matematika yang tepat dan seterusnya itu, ya. Terbuka terhadap ide, gagasan, mungkin juga ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Itu begini. Oke, ada lagi tambahan? Silakan. Jadi bukan hanya sekedar bisa membedakan contoh dan tidak contoh, bukan hanya sekedar itu, tetapi sudah bisa memberikan penafsiran dari informasi-informasi yang diberikan. Oke, cukup? Nomor 2? Cukup.